Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dadani Amzaidan, as a moderator of mini podcast Mas Lampau 19. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, ketua MJ yang baru. Tidak lain dan tidak bukan adalah Faris. Kepada Faris, silakan memperkenalkan diri di hadapan publik. Oh, Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris. Saya formatur ketua umum himpunan mahasiswa jurusan komunikasi dan Islam. Sebelumnya terima kasih ke Dadan yang udah undang saya. Mungkin kita malam ini akan bincang-bincang ya Dan. Iya. Gitu. Kira Udah itu doang, udah gitu aja. Punya sesuatu atau hal semisal project yang pengen dikenalin nggak? Atau apapun itu dah, bebas ya. Bebas ya. Ada pertanyaan. Kira-kira tentang apa nih Dan? Proyeknya? Boleh lebih spesifiknya apa kira-kira? Soalnya banyak proyek. Wih, beda. Ya proyek kerjaan, proyek sama-sama teman kelas, proyek mahasiswa. Tapi kalau punya usaha bisnis atau segala sesuatu yang bisa dipromoin terus nambah benefit, silakan, sikat aja. Pesannya. Mm-mm. Gini Dan, di masa COVID-19 ini semua orang itu harus pertama mengikuti pola-pola zaman. Terutama kalau dalam bahasa Indonesia kita masuk ke determinisme. Determinisme itu kita dipaksa untuk melakukan teknologi, kita harus dipaksa berinteraksi dengan teknologi, kita dipaksa untuk melakukan segala hal dengan teknologi. Nah, makanya saya melihat bahwasannya 2045 Indonesia akan melakukan semua transaksi ataupun melakukan semua kegiatan itu melalui media sosial teknologi. Makanya saya merintis. Saya hari ini sedang membuat apa istilahnya startup ya, terkenal itu. Mm-hmm. Cuman memang masih merintis. Nah itu saya membuat alat teknologi yang nantinya teknologi itu seperti contoh gini. Hari ini pembisnis di Indonesia itu tidak perlu melakukan tidak perlu melakukan pemotretan mengenai penjualannya. Iya. Kan banyak kan UKM yang hari ini masih mencatat catatannya melalui manual. Iya. Nah, makanya saya hari ini sedang melakukan pembuatan teknologi. Contohnya kayak apa ya, sebenarnya itu seperti kasir gitu kan. Kayak kasir, terus nanti kasir itu pencatatan itu nanti bisa melalui teknologi, jadi langsung ke input berapa penjualannya dan itu berapa kan. Kalau misalkan sistem manual kan kita harus pakai ini kan, kayak pakai pivot gitu kan. Iya, Sistem iya. manual, teman sekarang pakai teknologi, kita pakai mesin atau segala macam itu sih. Itu yang saya lagi rintis. Memang effortnya lumayan besar, cuman ya karena memang perusahaan gratis dan legalitas kuat, jadi ya kita masih main standar di kelas bawah. Itu sih Dan kalau yang sedang saya lakukan. Ngeri. Cuman Dadan pernah ini ya, kalau tadi bilang lagi bangun startup mengenai akumulasi bisnis yang bisa kehitung cepat, berarti mainannya kayak main average di Microsoft Excel ya. Cuman lebih beda lagi kayaknya gitu aja. Kita dulu, Pak. Tapi apapun itu sih ya, yang penting bisa maju ya. Semoga bisa unicorn, amin. Walaupun ini. Amin. Ini udah Amin. udah dijalin berapa bulan, Nak? Perusahaan saya itu dari 2020 awal, berarti udah setahun belum. Sekarang 2021 ya. Berarti udah setahun. Namanya apa? Lebih. Nama perusahaan saya belum perusahaan sih ya, mungkin kelompok. Heeh. Karena emang belum punya legalitas. Nama kelompok saya itu My Smart Film. Jadi kenapa namanya My Smart Film? Karena memang ide itu muncul dari pertama saya lagi tidur nih, saya kan lagi tidur. Saya kan orangnya doyannya tidur kan kalau weekend tuh. Iya. Rebahan, doyannya kayak gitu. Jadi sambil rebahan saya mikir, makanya My Smart Pillow sambil dengan saya tuh punya bantal kesayangan gitu Dan. Saya punya bantal kesayangan saya dari kecil, makanya saya ngasih nama itu My Smart Pillow karena dari bantal itu saya berpikir ada gebrakan baru gitu.
Namanya MICE. My Smart Pillow, singkatannya MSP. MSP My Smart Pillow. Oke, lanjut A. My Smart. Terima kasih udah mau udah apa ya? Udah mau ngenalin usaha AA di sini. Semoga aja banyak yang join kepada orang-orang yang tertarik. But let me tell you something, kita bakal ngobrol lebih lanjut di obrolan yang lebih intens. Sebelum itu biar Dadan kasih formalitas dulu ke AA. Peraturan pertama di sini A, bebas. Tidak ada peraturan. Bebas sebebas-bebasnya. Mau ngomongin ras, agama, suku dan sebagainya dipersilahkan, asalkan punya responsibility yang pegang sendiri. Yang kedua, apabila ada yang melanggar kebebasan, balik lagi ke peraturan pertama. Jadi purely sebebas-bebasnya. Mau sambil ngerokok boleh, mau sambil minum boleh, mau sambil makan boleh. Karena emang temanya kita santai aja. But formalitas telah Dadan sampaikan, lanjut lagi ke obrolan yang lebih intens bersama ketua angkatan yang jujur. Baru pertama kali saya kenal dan langsung ngajak ngobrol. Terlalu absurd memang. Cuman come on dude, it's life lah ya. Cuman lanjut ah. Ini straight to the point aja ya, langsung aja ya. Jangan terlalu kaget juga. Gimana rasanya jadi ketua angkatan? Nyangka nggak? Ketua angkatan tuh MJ. Ketua MJ. Ya sebenarnya saya dulu pernah berpikir, saya tuh dulu orangnya nggak pengen banget jadi ketua sebenarnya, karena memang jadi ketua kan berat kan. Ya mungkin tahu lah, dan misalnya kita contohnya jadi posma di kelas kan susahnya kita kan kadang membangun hubungan dengan teman, hubungan sosial kan lumayan ya susah, apalagi setingkat dengan manusia di perusahaan itu. Emang saya kadang rasa itu berat, cuman lagi-lagi saya berpikir kalau jadi ketua itu adalah hal yang menjadi apa ya istilahnya, jadi keindahan, indah, banyak romansa, banyak sukacita, banyak duka cita dan segala macam. Cuman saya berharap nanti selama kepemimpinan saya nggak ada sukacitanya sedikit ya, semoga banyak romansa dan sukacitanya gitu. Jadi ketua HMJ sih menurut saya gini sih, dan kenapa saya jadi ketua HMJ, karena memang ada hal yang harus saya pikirkan. Pertama memang apa, kita balik lagi kepada fungsi mahasiswa kan. Fungsi mahasiswa kan salah satunya kan adalah agen perubahan, agen organisasi. Makanya saya berpikir kalau misalkan saya berhenti sampai titik ini, atau saya berhenti nggak akan maju ke tingkat yang lebih tinggi, maka sampai sini aja pengalaman saya. Nah, karena saya berpikir, jadi ketua MJ itu kayak saya harus menambah wawasan saya harus menambah kebijaksanaan saya harus menambah daya pikir saya, dan saya harus menambah kebersamaan saya dengan teman-teman. Terus ada hal lain yang saya pikirkan, apa, saya punya adik-adik yang harus saya saya rangkul. Nah itu poin paling utama kenapa saya pengen jadi ketua HMJ, karena memang ada adik-adik yang harus saya tanggung jawabkan, seperti mungkin angkatan 15, angkatan 20, angkatan 21, itu harus benar-benar dijaga. Kita harus benar membangun pola pikir adik-adik. Itu PR sih sebenarnya. Ini anjing nggak cuma PR saya aja sebagai ketua HMJ, cuman itulah kenapa saya pengen jadi ketua HMJ. I see. Itu sekarang. It's kind of like membangun diri di tengah kerumunan orang, serta membangun orang di tengah kerumunan diri. Emang rada klise ya kalau jadi ketua. Dan 4 orang ini, bukan 4 orang sih, 4 orang wawancarain masing-masing ketua di tingkat sekitar orang-orang Dadan. Kosma, ketua angkatan, mantan ketua MJ. Dan ketika ditanya jawaban mengapa menjadi ketua, memang motifnya rata-rata nggak bisa dibilang ada standarnya. Kita nggak bisa bangun patok rata gitu mengapa mereka pengen jadi ketua. Tapi satu kesatuan yang pasti, memang takdir pengembangan diri dari Gusti Allah ya. Kita gak kadang nolak apapun, kalau udah datang mah datang aja. Betul nggak sih ya? Betul, dan bener kayak misalkan kayak cinta istilahnya, kita kan cinta sekejar apa, sekuat apapun kita mengejar, kalau memang dia pergi ya dia akan pergi kan.
Iya. Terus misalkan sekuat apapun kita menghindar, kalau memang itu takdirnya pasti dia akan datang. Iya sih. Dadan SMP sama SMA 6 tahun ya. Selalu jadi ketua, selalu jadi kandidat ketua kelas. Dadan mencoba menghindar 6 tahun berturut-turut, hanya berhasil 3 yang gak lolos. Itu pun berhasil menghindar gara-gara ada orang yang lebih sangar mukanya gitu ya. Jadi emang susah ya. Kayak air mengalir terus kita tuh batunya. Emang udah takdir Gusti Allah aja ya. But lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, oke, oke. Teh angkatan berapa sih? Tar dulu. Angkatan 1 tahun 2. Berarti angkatan 2018 ya? Betul, 2018. Kayaknya aku pernah Sama. sekelas sama sampean deh. Aku pernah sekelas deh. Waktu kelas semester atas gitu. Iya, kamu pernah. Dadan pernah sekelas sama kelas saya waktu itu. Kan saya kosmanya waktu itu. Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Ya, waktu Iya. kita presentasi bareng waktu itu. Iya sih. Waktu itu mata kuliah apa ya? Lupa ya. Mata kuliah apa ya? Saya juga lupa. Metodologi dakwah apa gitu. Mungkin lupa saya juga apa. Metodologi dakwah apa. Etika dakwah kalau nggak salah. Kayaknya ya. Kayaknya itu sih ada dakwah-dakwahnya itu. Lupa. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya tadi. Aduh, malah melebar ke hal-hal yang nggak penting. Lanjut. Gak apa-apa. Maksudnya saya penasaran kenapa Dadan pengen jadi apa? Kenapa menghindari jadi ketua kelas? Itu saya jadi penasaran banget. Oke, saya kasih tahu ya. Saya jarang cerita ke orang, but ya saya kasih tahu aja lah biar orang-orang semua tahu. Menjadi ketua hanyalah merepotkan waktu saya. Sedangkan saya memiliki kesibukan yang lain yang lebih penting. Dulu masih mau lah, karena kesibukannya nggak sepenting sekarang. Tapi kalau sekarang kesibukannya urgent banget lah. Kalau jadi ketua pun takutnya nggak kepegang dan nggak amanah gitu. Takutnya gitu sih. Kenapa berpikir kalau kita nggak amanah gitu kan? Kan itu belum kita. Kalau dipikirkan kan memang berat gitu, tapi kalau dijalankan kan insya Allah jalan. Dadan bukan orang sosial aslinya. Seriusan. tapi hari ini Dadan sudah mewujudkan gitu ya bahwa Dadan tuh orang bersosialnya. Dadan punya podcast berbincang sama saya. Iya. Bersosial berarti. Iya, sosialnya dengan menggunakan media salah satunya. Iya sih. But ya Dadan nggak bilang Dadan nggak mau 100% jadi ketua ya. Cuman untuk saat ini kayaknya enggak sih. Karena masih punya prioritas yang lebih dikit lah. But lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana rasanya jadi ketua HMJ tapi online? Itu tuh kayak makan nasi padang tapi nggak pakai rendang. Pusing, cuman mesti dibikin enak. Gimana tuh rasanya? Sebenarnya gimana deh? Jadi ketua HMJ online itu mungkin ada beberapa poin yang harus kita ambil. Salah satunya contoh kita diuji mengenai kreativitas saya. Makanya saya bilang, kan saya kan sempat tuh saya bilang di perusahaan saya itu tahun 2045 bahwa Indonesia akan menjadi media yang besar, media teknologi yang besar. Kalau hari ini kita tidak bisa berkembang atau tidak bisa beradaptasi dengan media, maka hari ini kita selalu memakai pola-pola lama. Pola-pola lama itu yang nanti membuat kita ketertinggalan. Makanya saya hari ini saya sudah membuat gebrakan-gebrakan baru yang ada di IG. Mungkin Dadan lihat di IG KPI. Nah itu kan saya udah mulai tuh lihat kan bahwa ada hal-hal baru. Makanya saya ngerasa enjoy. Kenapa? Karena memang di sini diuji bagaimana kreativitas saya dan teman saya dalam mewujudkan ataupun dalam menggapai harapan bersama. Itu sih, dan ya seru sih. Saya seru nggak seru sih sebenarnya, walaupun memang kadang banyak beberapa yang kita tuh bergejolak sama diri kita sendiri, tapi ya mau dijalani saya juga. Yeah. Cuman ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa beradaptasi. Nah ini menjadi masa iya kan kita anak komunikasi, anak komunikasi kan bisa kan istilahnya bisa beradaptasi, masa kita kalah gitu. Apalagi kita penyiar tuh harusnya lebih oke gitu kan. Sih. Gitu sih dah. Berarti kuncinya di kreativitas pada momen seperti ini ya? Ya kreativitas, dan kita harus belajar bagaimana memanfaatkan momentum. Salah satunya momentum mungkin ada yang lagi viral atau mungkin ada yang unik dan segala macam itu sih.
kadang ada kreativitas, ada inovasi, kita bisa buat pola-pola baru. Bagaimana melihat kebiasaan-kebiasaan, kayak contohnya kita nih ngelihat nih kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia, ya kita adopsi, kita ambil baiknya, kita buang buruknya, kita upload yang baik-baiknya gitu. Jadi mempengaruhi orang lain kayak gitu sih. Asik. Pengen tahu nggak orang-orang underground ya di bawah sepengetahuan jurusan maupun organisasi tapi kreatif banget. Pengen tahu nggak? Boleh. Ada. Boleh. Tapi nanti Siap. tapi nanti aja lah. Kalau ketemu Dadan kasih tahu. Banyak lah pasokan mah. Boleh. Kalau soal underground aman lah. Buat lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan Dadan udah pertama-tama nembak dengan pertanyaan organisasi. Sebenarnya itu Dadan rasa kurang sopan sih ya. Mari kita alihkan obrolan ke pertanyaan psikologi. Itu siapa sih? Psikologi ya. Mendeskripsikan diri itu siapa sih? Kadang ini dan saya juga bingung. Saya mendeskripsikan diri saya itu seperti apa. Karena memang kadang beberapa orang itu tidak bisa menilai diri sendiri. Makanya butuh penilaian dari orang lain. Jadi kalau ditanya, saya selalu, misalkan saya dulu pernah ikut seminar ceritanya, ikut seminar tentang kepemimpinan dan kewirausahaan. Jadi saya gitu. Saya ditanya apa kelemahan saya. Saya adalah orang satu-satunya yang nggak bisa jawab apa kelemahan saya. Saya sampai nanya ke teman-teman saya. Tar dulu, apa? Pertanyaannya apa? Saya ditanya waktu itu sama satu pemateri. Iya. Ada 20 orang. Saya salah satu saya. Dia ditanya Apa? Kurang denger. Dan saya apa? Yang keras pertanyaannya. Iya, yang keras. Apa kelemahan kamu gitu kan. Oh, I see. Terus saya bilang, saya nggak tahu apa kelemahan saya, Pak. Saya bilang gitu. Seorang lain kan tahu tuh kelemahannya apa, kayak ceroboh, terus kayak suka marah segala macem. Saya nggak tahu, saya nggak bisa deskripsikan diri saya kalau saya itu kayak gimana orang. Cuman ternyata waktu di tes psikologi itu ini bukan sombong ini asli dari sananya gitu. Iya. Dan katanya orang yang cerdas itu orang yang kadang nggak bisa mendeskripsikan diri itu seperti apa. Itu katanya. Makanya saya sampai sekarang masih bingung mendeskripsikan diri saya itu seperti apa. Karena memang mungkin kalau dengar dari teman-teman saya ini orangnya perfect kalau ada teman saya. Terus yang kedua, saya ini adalah orang yang konseptor. Terus saya adalah orang yang humble dan segala macam, kadang cuek dan segala macam, dingin. Teman-teman saya yang bilang itu kayak gitu, cuman saya nggak tahu kalau itu gitu dan kadang kayak Dadan ditanya, Dan kamu orangnya kayak gimana? Bingung pasti. Dan kamu orang gimana kan pasti kamu nanya, pasti Dadan nanya kan, emang orangnya gimana? Kayak gitu kan pasti nanya. Iya. Gitu sih. Dadan juga ditanya kayak gituan di podcast ini. Jadi ceritanya Dadan yang cewek di podcast ini. Dia nanya balik ke Dadan. Lah Dadan sendiri deskripsinya siapa katanya. Dadan jawabnya bingung kan ya. Terus Dadan jawabnya paling gini doang sih. Jawaban Dadan akan selalu berubah-ubah. Gak bisa bikin matok mendeskripsikan diri Dadan sebagai apa. Except lu nanya hakikat gitu ya. Cuman beda lagi. Emang pertanyaan memang kelihatannya sederhana, remeh. Cuman hasilnya deep Kayak gitu deep. Asli. Gak bisa dibilang dangkal juga, gak bisa dibilang bodoh juga. Kita ada di zona abu-abu semua kalau ngasih pertanyaan ini ya. But ya itulah, setiap orang beda-beda ya. Unik kalau ngelihat kelas KPIC Dadan ya, ditanya, "Bro, ente siapa?" "Urang hamba Tuhan." Urang budak Tuhan Dadan. "Bro, ente siapa?" "Urang adalah orang gila yang merasa diselamatkan oleh Tuhan." Gila semua, keren semua. Kadang Dadan juga minder, but ya itulah hidup ya. Kita nggak bisa bilang pajegan 100%. But lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi Dadan nanya itu siapa. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya. 5 tahun ke depan mau ngapain 5 tahun ke depan ya?
mungkin berbicara 5 tahun ke depan, mungkin saya kasih tau dulu dan ya. Iya. Mungkin 2 tahun ke depan saya mau ngapain gitu ya. Jauh 5 tahun ke depan. Oh. Cuman yang pasti saya dari Solo dan ingin banget, saya berharap banget sama Allah gitu ya, kalau misalkan emang ini jalannya, saya pengen S2 dulu keluar negeri, pengennya keluar negeri. Habis itu keluar negeri saya pengen saya naik haji, terus saya pengen apa ya, 5 tahun ke depan ya, saya pengen perusahaan saya bisa lancar. Saya pengen jadi saya punya perusahaan kan. 5 tahun depan saya punya perusahaan, saya pengen bikin yayasan, saya pengen banyak lah dah ngapain. Cuman roadmap saya sih ya kayak gitulah, roadmapnya kurang lebih. Cuman kalau misalkan diandai-andai ya cuma roadmap saya emang kayak gitu, pengen. Oh. Udah ada 5 tahun ke depan mau ngapain dan kira-kira 5 tahun ke depan Dadan mau ngapain? Target utama 2 tahun terdekat kayak ya. Paling ngejar beasiswa ke luar negeri dulu sih. beasiswa luar negeri ya? Sama aja paling pengen bangun PT Dadan. Pengen bunuh PT? Cuman kira-kira dari 0% gitu. Gak ada bantuan modal. Bangun PT-nya bener-bener dari cuan usaha tersebut. Dadan nantang diri Dadan aja kayak gitu. Kan kebanyakan orang bikin PT-nya dulu terus bikin usahanya kan. Dadan pengen balik bikin usahanya dulu tapi bikin PT. Gila sih memang, cuman ya itu life lah. Semoga aja bisa ya. Tapi dan kadang kalau orang mikir gini, misalnya kita punya ide, terus ide itu dibilang orang tuh gila gitu. Berarti ide itu yang benar-benar di mata orang itu dia yang gila sebenarnya, bukan Dadan. Karena emang ide yang gila itu adalah ide yang spektakuler yang nggak pernah ada sih. Iya sih. Itu sih. Amin. Makanya saya sempet tuh dulu cerita sama tante saya. Tante saya bilang gini, kamu emang mau ngapain? Bikin perusahaan, mending kerja gitu kan. Iya. Terus kata tante saya, kamu mah gila orangnya ya, orang mau bukan kerja dulu gitu. Udah. Terus saya bilang gitu, Tan, saya gila itu karena memang saya itu suka dengan kegilaan saya. Kalau saya nggak gila, saya nggak akan bisa memicu otak saya. Kadang orang tuh harus gila gitu. Kadang tuh orang harus berpikir gila sedikit, baru bisa maju. Karena kalau misalnya kita stuck di zona itu ya sampai sini lagi. Iya. Emang kadang mesti membakar semuanya biar lingkungan sekitar diri terlihat, dan membakar semuanya tersebut merupakan resiko yang gak bisa dilihat oleh orang lain. Ya semoga aja berhasil ya, amin. Tapi ya. Amin. Tadi kan ngomong pengen S2 di luar negeri ya. S2 di luar negeri di mana? Saya tuh punya cita-cita dan saya tuh pengen S2 di Belanda. Pengen di Belanda. Di mana? Di Belanda. Dadan S1 sempet daftar di sono. Oh, sobat daftar. Tapi masuk. Di mana dan? Itu Dadan kendala sama paspor sama beasiswanya. Dadan cuma dapat 50% beasiswa. Sebenarnya bisa ya 100% beasiswa asalkan Dadan daftar di Tulip apa gitu, Tulip Scholarship kalau nggak salah. Ada hubungan khusus Indonesia sama Belanda. Cuman syaratnya Dadan mesti keterima dulu di universitasnya. Dadan tuh udah keterima di syarat CV, rapot udah keterima. Cuman yang satu-satunya yang belum tuh itu yang apa tuh? TOEFL kalau nggak IELTS. Dadan mepet banget, bingung pas SBMPTN di sana. Soalnya berapa bulan lagi SBMPTN, 2 bulan atau sebulan lagi gitu. Tapi di sisi lain Dadan dapat email, gak kesangka tuh Dadan disuruh minta CV, disuruh minta TOEFL sama itunya. Ya bingung karena kaget lah ya. Kaget. Kayak nggak ada persiapan gitu dan. Dadakan banget. Tapi kalau maunya di mana? Di univ apa di Belandanya? Banyak sih dan. Cuman salah satunya emang Amsterdam. Saya pengen banget sih. Tapi saya nggak ngambil komunikasi saya. Ambil apa? Bisnis. Saya pengen ngambil ya sesuai sama passion saya. Emang kayak tuh orangnya salah masuk kampus. Terus saya udah salah jurusan, terus jadi ketua HMJ lagi kan. Jadi ya. Iya. Jadi ya udah telanjur kan. Saya tuh sempat jadi gini dan saya itu waktu SMA. Punten Pas
Bisa digedein lagi nggak suaranya? Nah, Halo, ada suaranya, ada suaranya. ada. Ada. Jadi dulu tuh saya tuh sempat keterima di 3 universitas. Pertama itu UIN Bandung, Mm-mm. kedua itu di Universitas UPN Jakarta, Mm-mm. satu lagi tuh IPB. Mm-mm. Gitu. Jadi gini, waktu saya mau masuk itu IPB kan saya masuknya ISMI, jalur rapot. Itu kan terimanya D3 kan, D3 itu di Sukabumi. Kalau saya waktu di Sukabumi, kalau nggak salah di Sukabumi. Mm-mm. Terima tuh waktu itu ilmu komunikasi. Mama saya nggak setuju, saya masuk situ. Terus saya keterima di PN politik karena uang pangkalnya mahal kan, ya paham lah ya, uang pangkalnya mahal itu sih yang bisa ya harganya cuma juta ya, akhirnya saya harus ya udah akhirnya udah terlanjur masuk UIN Bandung. Saya waktu itu mau SBM lagi, tapi mau SBM karena memang nggak pede gitu kan. Ditanya lu mau ngapain jadi ustadz tuh dibilang UIN kayak gitu kan. Ya, banyak tuh orang-orang tuh kalau misalkan main di Jakarta nih, saya tuh punya temen tuh rata-rata gitu ngeledeknya, Pak Ustadz mau kemana gitu. Iya. Kacau lah pokoknya, kacau banget. Ayah itu orang mana gitu? Saya orang Bogor dan Oh alah. saya orang Bogor. Emang biasa ngomong gua kalau di rumah. Makanya kadang-kadang heran ya. Orang Bogor nggak bisa bahasa Sunda. Saya kan bahasa Sunda bisa cuman terlalu. Jadi ya, akhirnya saya Iya sih. Emang gitu ya. Tapi semoga aja semua itu ya, semua promise yang kita pengen, semua harapan yang kita pengen bisa keambil lah satu persatu. Amin. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Amin ya. Lanjut ke pertanyaan ini, lebih ke pertanyaan kelas sih. Tadi kan organisasi, sekarang lebih ke kelas. Sebutin 5 orang di kelas yang paling kagumi. Kalau nggak ada di kelas, di organisasi udah bebas beserta alasannya ya. Harus anak kelas ya udah. Bebas mau kelas mau organisasi. Kalau anak kelas yang saya kagumin sih kagum sih enggak ya, dan karena emang kita udah ngeliat kelakuan temen-temen kita kayak gitu, jadi ya biasa aja gitu. Kalau ngeliat anak kelas ya udah tau lah, kalau kita ngeliat anak kelas nih, misalkan nih contoh, wah ini cantik tapi kelakuannya gitu, jadi ya ada dikagumin gitu kan. Iya sih. Cuman ada satu tokoh yang saya kagumin waktu itu. Dia tuh mantan ketua HMJ BKI. Itu namanya tuh Muslim Barok. Itu dia jadi ketua HMJ itu BKI. Saya kenapa kagum sama dia? Pertama memang dia tuh orangnya pintar banget. Dia orangnya pintar, terus dia orangnya baca buku banyak, wawasan luas, terus orangnya kalem, nggak yang aneh-aneh gitu, dan orangnya tuh nggak ada yang aneh-aneh gitu. Orangnya supel, terus tuh pendengar banget. Itu sih yang saya kagumi, karena emang ada beberapa sikap, ada beberapa pemikiran dia yang saya rela gitu, kagum banget orang itu. Ya wajar banget sih kalau dia dikagumi, dan dia tuh dikagumi oleh banyak orang sebenarnya. Gitu. Cuma kalau 5 orang mungkin enggak. Satu sih, saya kagum sama orang. Tapi kalau inspirasinya siapa? Biasanya kan para wirausahawan punya inspirasi yang sangat menarik untuk dikulik. Inspirasinya siapa? Inspirasi saya wirausahawan ya. Ngomongin bisnis lagi kita nih. Siapa ya? Saya tuh terinspirasi banget sama siapa sih namanya, lupa dan bro. Tahu sih namanya Steve Jobs. Yang punya Chips tuh siapa namanya, Dan? Yang punya apa? Chips, yang punya mobil Tesla siapa namanya? Oh, Elon Musk. Saya tuh memang inspirasi banget dari dia, karena memang
pernah kan dia ngeluncurin satu chips yang bakal ditaruh di badan manusia. Kenapa saya bilang saya tertarik sama dia, saya tertarik dia karena memang ide-ide yang gila. Sampai akhirnya dia jadi patron gitu di seluruh negara. Dia bahkan kita pengen orang-orang yang kerja di sana tuh di tempatnya dia tuh benar-benar pengen gitu, pengen orang bisa. Jadi kenapa saya kagum sama Elon Musk karena memang pikirannya oke. Dan yang kedua, saya kagum juga sama Jack Ma. Asyik. Jack Ma itu orang yang saya rasa tuh kita punya rasa yang sama, rasa nasib yang sama gitu kan. Dari Jack Ma lagi susah kan, Jack Ma susah terus bisa ngerintis perusahaan Alibaba, terus pokoknya dia tuh banyak belajar ya dari orang biasa sampai akhirnya bisa jadi orang sukses itu memang banyak perjuangan. Terus kita terinspirasi dari luar negeri kalau di Indonesia. Puan Maharani mungkin. Kenapa Puan Maharani? Oke lanjut lah ya. Aduh gelap lagi. Aduh. Gelap lagi. Tapi Dadan setuju banget sih ya sama Jack Ma tadi. Dia story suksesnya kerasa banget, Bro. Kayak bener-bener kayak bener-bener dari nol gitu. Kesiksanya tuh bener-bener mantep gitu. Tapi kalau Elon Musk juga Dadan seneng ya. Tapi di sisi lain ada yang Dadan gak seneng dari Elon Musk. Dia main. Saya juga ada. Dia main harga kripto kayak orang gila tuh, gak kesel banget Iya kan? Kesel banget. Yang Elon Musk tuh. Cuman di sisi lain otaknya bener-bener bagus ini tuh. Emang otaknya bang. Udah sih, emang kadang emang ada beberapa hal yang saya suka nggak bisa. Kalau misalkan saya tanya inspirasi saya ya, inspirasi saya sih. Oh iyalah, the best lah ya. Iyalah jelas dong itu mah. Ya. The best lah itu mah udah nggak usah. Ibu saya dulu pengusaha dan. Pengusaha apa? Ibu saya dulu pengusaha. Pengusaha apa? Dulu tuh kita tuh ada pengusaha kertas, jadi ibu saya tuh perusahaan kertas. Jadi kayak pencetakan gitu, cuman perusahaan kertas jadi produksi kertas, dia fokusnya ke kertas aja. Ibu saya itu orang yang sangat menginspirasi saya. Kenapa saya pengen bisnis? Karena memang ibu saya itu orang yang istilahnya anti buat kerja. Dia tuh dulu sempat lulus dia kuliah tuh nggak lulus. Ibu saya kuliah nggak lulus, dua-duanya nggak lulus. Cuman memang penghasilan dia waktu dia usaha kertas itu omsetnya mungkin zaman dulu tuh 10 juta gede banget 50 juta tuh gede banget ya. Iya. Zaman tahun 90 kayak 90 tahun 80. Tahun 80-an tuh. Itu sih yang kenapa saya pengen bisnis itu karena memang mungkin ada darahnya. Genetik lah ya. Kalau Dadan inspirasinya siapa Dan? Kalau di kan Dadan kan tadi sempet nih, Dadan kan punya podcast nih istilahnya podcast. Nah kira-kira saya ada gantian namanya gitu kan. Nah inspirasi bikin podcast siapa gitu? Kalau saya dulu pengen bikin podcast, inspirasi saya jadi Desta doang. Desta, aduh. Dadan kocak tuh nggak denger Spotify-nya pas dia bahas sama Dokter Boyke. Aduh ya Allah lucu banget nih orang. Wah itu emang. Itu mah gak jangan ditanya aja. Itu mah terang-terangan banget ya, kayak nggak punya malu, lucu banget nih orang sumpah. But kalau tapi emang ini dan kadang kata-kata itu nyetek tapi oke gitu. Iya sih, ngerti. Emang lucu banget. Karena apalagi orang Indonesia kan kalau misalkan ada kata-kata yang cocok logi kan kadang suka berantem macam gitu kan. Iya ya, dia tuh termasuk entertainment yang survive ya. Artinya adaptasinya tuh kencang dia. Dari zaman OVJ, dari zaman host ini, dari zaman podcast sampai sekarang bagus lah pemikiran sama bagus lah. Intinya dia bisa adaptasi kan. Seorang entertainment yang bagus adalah seorang entertainment yang bisa mengikuti zaman. Dan mengikuti zaman itu enggak enak teman-teman. Capek. Apalagi di usia segitu di usia 40 tahunan, di usia 30 tahunan kayaknya udah waktunya bersantai, cuman dia masih tetap ingin kerja. Keren sih. Dan juga senang sama Desta, apalagi sama Vincent tuh. Vincent dia kalem sih, tapi keren. Tapi kalau lanjut ya. Iya sih, betul. Kalau ditanya inspirasi ya kalau Nabi Muhammad udah pasti banget ya, itu pedoman hidup. Cuman kalau inspirasi di zaman sekarang ibu sih ya.
Ibu Dadan tuh bukan pengusaha besar, Ibu Dadan ya pengusaha gorengan kecil-kecilan di warung, tapi sekali kerja bisa 12 jam, ah. Padahal udah tahu tuh pinggang udah mau kayak cepot kayak apa nggak tahu lah ya. Pernah suatu saat dia goreng bala-bala, gasnya si regulatornya bocor, meledak tuh di rumah. Wah, heboh semua tuh seperumahan. Yang dikhawatirin ibu saya itu bukan ibu saya, tapi gorengannya. Ya saya antara khawatir sama lucu, setengah-setengah kan ini. Aduh, orang lain kan gas yang meleduk kan teriak lari ya. Dia teriak cuma berdiri terus gini-gini. Kayak orang yang kuat banget gitu. Ya ibu saya the best sih. Tapi kalau api di rambut tadi kocak kan, berarti yang benar-benar kebakar itu. kebakar itu meledak langsung dibawa keluar itu regulatornya segala macem. Aduh itu untungnya nggak nyembur gede banget gitu. Wah, padahal kalau nyembur gede banget udah habis itu, soalnya di deket gudang sih. Buat lanjut, kalau inspirasi selanjutnya, kalau dari segi wirausahawan, Dadan senang baca sama Khairul Tanjung sih. Dia udah main real estate, ngikutin perkembangan zaman di dunia barat, dan tahu tuh pola-pola bisnis kayak gimana. Wah, nih orang ngikutin sama yang di sana bentar, cuman untuk seusia dia terus mengikuti perkembangan zaman yang ada, apalagi up to date banget bisnisnya gitu ya, itu udah jenius banget sih ya. Itu udah keren banget menurut Dadan. Kalau selanjutnya sama sih kayak Jack Ma, Elon Musk, Mark Zuckerberg, ya gitu-gitulah orang-orang sukses. Tapi kalau dari olahraga lebih ke Eugene Nishida sih ya. Siapa deh? Eugene Nishida. Dia seumuran sama Dadan, tapi di umuran segitu dia udah masuk atlet internasional yang udah diperhitungin. Lompatannya gila kayak terbang, sumpah. Keren banget lah. Kayak tahu. Dan tapi ngomong-ngomong, kalau misalkan kita bahas Khairul Tanjung, tahu nggak sejarah Khairul Tanjung awal-awal tuh? Kurang gede suaranya. Oke. Nih, ngomong-ngomong nih, kita kan bahas Khairul Tanjung nih. Saya juga seneng banget sama Khairul Tanjung. Tadi gak kepikiran, saya ada pikiran Khairul Tanjung. Tahu nggak sih sejarah awalnya Khairul Tanjung bisa bikin korps? Karena itu namanya kan korps. Iya. Citicorp namanya, Citicorps namanya. Iya. Tahu nggak sejarahnya? Dia ngerintisnya di mana? Kurang tahu tuh, tapi yang Dadan tahu mah dia modalnya dari ibunya kalau nggak salah, selendang atau apa gitu. Itu sedih banget sih. Lanjut. Saya dulu sempat baca, dan dia itu orang yang suka jualan sepatu, Cibaduyut. Cibaduyut benar. Iya. Jadi dia tuh bisnisnya tuh dari awal dari sepatu, terus dia pelan-pelan bisnis merubah dari bisnis lagi. Itu sih yang saya emang susahnya tuh di tahap sih Khairul Tanjung. Keren sih emang. Makanya emang saya juga suka sama dia. Ada kata-kata Khairul Tanjung yang nusuk hati gini ya. When you become a entrepreneur, you are nobody, katanya. Artinya mulai dari nol. Dan itu nusuk banget sih. Itu ngingetin Dadan kalau gagal tuh bagian dari tumbuh kembang, bukan dari kegagalan murni karena kebodohan gitu ya. Ya semua entrepreneur mesti gitulah, juga pasti lebih paham. Kamu udah terjun dibandingkan Dadan udah baru kerangkanya doang. Buat lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita kan bicara organisasi ya. Uniknya nih ya, setiap ketua HMJ yang baru memang sedikit perubahan ada dirasakan oleh Dadan, karena memang Dadan jarang banget bersosial sama anak-anak kampus. Cuman dari setiap gelagat gerakannya itu bener-bener terpengaruhi oleh setiap karakteristik yang ada. Anoyod sama Hairul memang kelihatan sama, tapi pola gerakannya beda. Udah kebaca tuh. Nah, kalau A pribadi nih ngelakuin pendekatan mode apa ke anak-anak? Soalnya anak-anak KPI itu ya absurd banget, macem-macem banget. Kita bingung gimana nih kalau pendekatannya mode apa nih? Halo Dan, ini suaranya putus-putus. Sorry ya, sinyal wifi saya kurang kuat. Jadi Dan, ini metode benar. Kalau AA nih ya, menggunakan metode pendekatan apa nih ke anak-anak KPI yang segitu heterogennya? Sebenarnya gini Dan, mungkin dibilang pendekatan. Kita melihat setiap karakter angkatan KPI itu berbeda-beda. Cuman yang menjadi peluang hari ini, bahwa setiap angkatan itu pengen banget di KPI itu ada perubahan.
Hmm. Betul banget. Saya mengikuti pola-pola yang sedikit yang saya ada pola-pola lama yang harus saya terapkan, seperti contohnya kita bersilaturahmi, kita samperin itu satu, kita tanya kabar dan segala itu kan pola-pola. Dan saya juga mengikuti pola-pola baru. Salah satunya mengikuti teknologi. Kayak contoh kita nanti bikin Q&A di Instagram, kita bikin nanti podcast juga, mungkin nanti kita bikin podcast bareng bisa ya kita bikin podcast bareng. Terus nanti saya bakal mewawancarai semua teman-teman yang nanti kami bertemu. Saya akan mengapresiasi semua mahasiswa KPI. Salah satunya nggak cuma di prestasi, tapi non prestasi pun juga. Salah satunya contoh, banyak teman-teman saya dan banyak juga adik-adik di adik-adik di KPI yang hari ini kayak Dada nih bikin podcast itu sih diapresiasi. Ini adalah hal yang sekiranya itu memang orang belum tentu bisa, dan banyak sih anak mahasiswa KPI yang hari ini banyak bikin kegiatan-kegiatan sosial tapi nggak diapresiasi. Makanya hari ini saya ingin mengapresiasi semua gerakan-gerakan mahasiswa KPI, karena makanya saya bilang mahasiswa KPI itu mungkin lulus belum tentu bisa menjadi penyiar, penulis atau bahkan atau pendakwah, belum tentu, karena mahasiswa KPI saya lihat hari ini banyak banget jadi penulis. Punten dari pendakwah kata-katanya hilang tadi, suaranya kekecilan. Lupa deh semua. Ya jadi kan banyaknya mahasiswa KPI yang hari ini mungkin tidak, lulusan KPI itu tidak mungkin hanya menjadi seorang penulis penyiar atau bahkan pendakwah, tidak hanya fokus itu. Makanya saya ngelihat hari ini banyak mahasiswa KPI yang hari ini fokus, dan banyak banget alumni KPI yang hari ini jadi pebisnis, terus jadi di luar daripada 3 ranah yang kita pelajari itu. Makanya saya ikuti pola-pola nih, kayak contoh nanti insya Allah misalkan nanti trading, saya pengen banget bikin seminar trading, keren kan gitu. Kita seminar trading, terus kita belajar nih cara gimana sih jualan, misalnya kita nggak jualan barang ke luar negeri itu kayak gimana sih, kayak gitu kan, itu kan inspirasi sebenarnya. Makanya saya mengikuti pola-pola yang hari ini memang menjadi kebutuhan. Saya ingin mahasiswa KPI itu ikut di organisasi itu karena dan karena ingin perubahan. Makanya itulah yang saya tawar-tawarkan. Makanya ini bukan kampanye dan ini bukan kampanye. Maka saya punya misi itu, punya misi saya itu. Pertama itu ingin mewujudkan mahasiswa KPI yang aktif, progresif dan kreatif, yang nantinya setelah beres dari kampus itu dari KPI itu bisa jadi daya saing. Jadi kita punya daya saing yang kuat, gitu kan. Makanya saya perlu metode-metode inovasi baru. Makanya saya pengen menerapkan pola-pola baru dengan metode pendekatan saya yang nantinya unik gitu. Saya pengen unik, pengennya kalau bisa, dan pernah nggak sih nonton apa sih kayak di Instagram volley media sebelum kita bahas. Jadi kita nggak hanya ngebahas tentang kita mah nggak tentu ngebahas tentang dakwah, tapi kita ngebahas tentang sisi cintanya dakwah. Jadi tetap nyambung, ada masukan. Jadi kita harus ngikutin sih sama pola-pola kebiasaan mahasiswa hari ini, karena nggak mungkin kan kita ngikutin pola-pola, kan dosen sama mahasiswa kan kadang polanya beda. Iya. Kadang pola pikirnya beda. Jadi itu sih saya. Yang intinya saya pengen gerakan-gerakan yang saya nanti buat itu metode yang seperti masif. Ini semuanya terasa. Saya pengennya gitu, insya Allah lah. Dengan bantuan mungkin nanti Dadan bisa jadi terus AMJ kan, kita bisa kolaborasi bersama kan. Ya. Yang ini masih oprek soalnya, hari lagi. Ya. Intinya same thing but different way lah. Kita nggak bisa samain juga angkatan dulu sama sekarang dalam gerakan memajukan kampus dan sebagainya. Emang mesti gitu sih ya. Kadang mesti ada dobrakan yang dianggap gila, tapi masih tetap pada jalurnya gitu. Ya orang-orang tersebut pasti akan ada dalam semua bentuk, dalam semua aspek. Hanya saja kita hanya bisa berusaha menjadi lebih baik, dan kalau bisa ya Dadan harap sih gerakannya gak nanggung-nanggung, sikat aja sekaligus udah. Kalau soal resiko penolakan dan sebagainya itu pasti ada lah, cuman ya udahlah.
But lanjut ke pertanyaan itu selanjutnya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Gini nih. Oke. Ini bingung sih ya, mau ditanyain atau enggak sih ya. Karena takut takut Gimana? takut takut salah konteks dan terlalu memperlebar konsep. But it's okay lah. Ah, kita kan hidup kadang naik ya, kadang turun, kadang flat di situ-situ aja. Gimana? Putus tadi apa? Kita Apa? kan hidup kadang naik, kadang turun, Eh, kadang flat juga. Tapi nggak mungkin kita tetap pada satu kuadran. Nah, kalau titik terendah hidup AA itu pada saat kapan? titik terendah ya. Eh, titik terendah hidup saya itu ketika saya tidak bisa membantu. Apa? Suaranya kurang keras. Ini udah deket loh. lanjut. Titik terendah yang saya rasakan itu ketika saya tidak bisa berguna buat siapa. Satunya misalkan contoh kayak gini, orang tua itu kayak telat. Saya minta tolong sama Riz, lu bisa nggak tolong gue ini, terus saya nggak bisa bantu. Itu adalah hal yang menurut saya itu titik terendah yang saya nggak bisa. Karena saya tuh orangnya pengen banget ngebantu orang itu. Asyik. Jadi ketika saya nggak bisa ngebantu orang itu yang merasa kayak masih sih lu nggak bisa bantu. Itu yang paling rendah menurut saya. Wow. Memang singkat ya, tapi deep ke begini nih. Ya, gini. Zawinur pernah bilang, ketika lu nggak bisa ngebantu atau lu jadi pengangguran, itu lu kayak air. Cuman airnya menggenang. Yang lebih condong merusak, yang lebih condong tidak bermanfaat, dan yang lebih condong menimbulkan banyak problematika dalam kehidupan. Air yang baik adalah air yang mengalir. Air yang mengalir adalah manusia yang bergerak, entah itu membantu, entah itu berbuat apalah dan sebagainya. Di situ sih ya, kayaknya Dadan udah mulai ngerti titik terendah hidup AA sih. Memang kelihatan kecil kayak begini tuh guys. Cuman aslinya wadaw. Karena pergejolakan batin kan kayak begini nih. Beneran. Memang kadang Apalagi kalau soal orang tua ya, bingung ya kayak gituan ya. kadang kalau misalnya kita contoh kecil gini lah, ayo kamu cepat lulus cepat kerja misalnya gitu kan. Iya. Itu kan kadang aduh berat banget gitu. I see. Prosesnya itu sih kayak gitu. Cuman ya itu sih terendah yang saya rasakan ketika saya Oke. But ya itu titik terendah hidup AA ya. Semoga bisa teratasi sedemikian mungkin. Karena ketika ada dan tanya ke anak-anak kelas lain titik terendah hidupnya, wah itu macam-macam dan ngeri-ngeri banget. Ada yang ditinggal nikah, ada yang inilah itu dan sebagainya. Ya kita kan bingung ya jawabnya kayak gimana ya. Kita juga nggak bisa ngasih nasihat kayak orang tua dan sebagainya. Tapi Dadan harap semua titik terendah hidup itu bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk diobati dan dipelajari. Semangat terus teman-teman dan semangat terus buat siapa saja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau titik balik semangatnya pada saat kapan, Nak? titik semangat saya. Titik semangat saya tuh ketika saya mampu mewujudkan harapan bersama-sama dengan kawan-kawan saya. Dan pernah nggak sih dengar lagu India? Saya tuh suka banget lagu India. Salah satunya gini, cepat namun sendiri untuk apa kayak gitu. Makanya saya pengen itu kayak apa itu, cepat tapi sendiri buat apa gitu. Tapi kalau misalnya kita cepat atau kita lebih santai, tapi kita bersama-sama jadi itu. Karena kenapa saya punya itulah titik semangat saya gitu ketika ada teman-teman yang support kita bersama-sama. Kadang gitu. Saya punya prinsip saya motivasi mungkin juga bisa buat berjalan agak lama gak apa-apa, agak lambat itu gak masalah. Karena
Karena apa? Kadang yang jalannya agak lambat nantinya itu bisa lebih cepat ke depan. Dan kadang berjalan agak lambat itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, tapi jangan pernah bergerak dulu. Itu sih makanya jadi saya harus bersama-sama. Makanya kenapa hari ini nih, dan mungkin kita lihat ya banyak orang-orang yang individual nggak mau, mungkin kenapa ya, karena memang nyaman. Emang ada efek globalisasi ya, buat kita lebih individual. Iya. Makanya saya berharap, saya selalu minta sama teman-teman saya, ayo kita hidup bersama-sama. Halo A, Halo Dan, dengar nggak? sampai mana tadi? Untuk hidup bersama-sama dan jangan individual. Individual. Pokoknya jangan merasa sendiri lah hidup. Ingat, undang teman-teman kamu tuh luas, kamu bisa bersandar di setiap undang. Anjay. Alam itu lambat, tapi mereka semua pasti. Anjay. Kayak anak senja banget ya. Kayak gitu. Iya. Oke, ini karena kita udah 54 menit, kurang lebih mau sejam kita ngobrol. Ditambah kualitas internet juga di sini kayaknya udah mulai redup. Maaf banget, ah. Lagi-lagi saya terkendala sama internet, ah. Aduh, nggak apa-apa lah. Itu sih emang efeknya tuh. Itu mungkin bisa jadi kritikan buat pemerintah itu kalau misalkan punya akses internet bagus lagi. Iya sih. Ini ya, Dadan ngasih pertanyaan terakhir aja dah. Kasih kita advice, ah. Apapun itu. Di akhir kalimat, bebas. Bentar. Saya ada di akses. Saya nulis banyak. Oke, gini ada gambar nggak ada? Nggak ada, cuman nggak apa-apa. Nggak ada. Nggak apa, yang penting ada suara. Bakal begininya suara doang kan? Iya, suara. Yang nanti Dadan upload ada videonya sih. Cuman kalau memang susah buat videoin, suara juga nggak apa-apa. Paling gini, mungkin ya nanti bisa jadi hasil kayak gini sih kata-katanya. Soalnya nggak bisa kayak gini. Pada akhirnya bukanlah berapa lama kamu hidup yang penting, tapi hidup seperti apa yang kamu jalani selama ini. Oh alah. Lagi-lagi kata-kata yang dalam, teman.